Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Heru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hasbi Imanul Haq dengan NPM 10060303197. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah saya yang sudah saya buat dengan judul Evaluasi Sediaan Farmasi di Gudang Farmasi di UPTD Puskesmas Ciasem. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu latar belakang yang diawali dengan puskesmas. Menurut Armini, tahun 2017, puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat serta upaya kesehatan perorangan tingkat pertama. Puskesmas itu sendiri mempunyai fungsi dan upaya yang diantaranya yaitu instalasi farmasi yang berhubungan dengan pengelolaan obat. Puskesmas bertanggung jawab atas keamanan penggunaan obat pada pasiennya. Selanjutnya, pengelolaan obat ialah manajemen yang dilakukan di instalasi farmasi dalam pelayanan pelaksanaan kesehatan. Karena saat terjadi ketidakefisienan serta ketidaklancaran, pengelolaan obat akan menyampaikan akibat negatif pada fasilitas pelayanan kesehatan dan juga pasien. Dampak tersebut dikarenakan kondisi yang terlalu lembab, sehingga menyebabkan obat menjadi rusak, dan apabila dikonsumsi akan menyebabkan keracunan. Pengelolaan obat yang dilakukan yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan media habis pakai. Pengelolaan tersebut harus dilakukan dengan disiplin, terkoordinasi, dan efektif. Karena untuk menjamin kendali mutu dan biaya. Manajemen pengelolaan obat menjadi hal mendasar yang harus diperhatikan. Karena untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi, serta bahan media yang efektif, efisien, dan rasional. Lalu selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kesesuaian proses penyimpanan sediaan farmasi di Puskesmas Ciasem Girang terhadap pedoman atau standar penyimpanan Puskesmas pada tahun 2022. Yang kedua, bagaimana efektivitas penyimpanan obat di Puskesmas berdasarkan indikator penyimpanan. Lalu, adapun tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui kesesuaian proses penyimpanan sediaan farmasi di Puskesmas Ciasem Girang terhadap pedoman atau standar penyimpanan Puskesmas tahun 2022. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas penyimpanan obat di Puskesmas berdasarkan indikator penyimpanan. Ada juga manfaat dari penelitian tersebut. Yang pertama, untuk memperoleh wawasan dan keterampilan dalam mengidentifikasi maupun memecahkan masalah yang akan diteliti. Lalu, yang kedua, penelitian ini diharapkan akan menambah ilmu pengetahuan terutama dalam sistem penyimpanan obat di gudang farmasi puskesmas. Berikut kerangka berpikirnya. Yang pertama, penyimpanan obat, lalu penyimpanan tata ruang, kemudahan bergerak, sirkulasi udara, rak dan palet, dan penyimpanan khusus. Adapun cara penyimpanannya yaitu sesuai dengan FIFO dan FEVO. Yang kedua, berdasarkan alfabetis. Yang ketiga, berdasarkan kelas terapi. Yang keempat, berdasarkan bentuk sediaannya. Dan yang kelima yaitu berdasarkan stabilitas obat. Setelah itu, pencatatan kartu stok. Lalu, setelah itu juga cara pengisian kartu stok tersebut. Setelah itu, pengamatan pada mutu obat. Berikut metode penelitian yang saya lakukan. Jenis penelitian
yaitu dengan analitik kualitatif dan jenis dan sumber data, yaitu kualitatif data primer dan data sekunder. Lalu rancangan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Lalu populasi dan sampel penelitian ada dua, yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Lalu variabel penelitian saya menggunakan variabel tunggal. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, penyimpanan dan penyusunan obat di Puskesmas Ciasem. Hasil observasi menunjukkan bahwa tata cara penyimpanan dan penyusunan obat di gudang farmasi Puskesmas Ciasem sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan pedoman Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2010 tentang manajemen kefarmasian di Puskesmas mengenai jendela pada gudang obat. Terpasang tirai atau hordeng dan jendela dicat putih sehingga cahaya matahari tidak tembus langsung ke dalam ruangan. Dan juga di dalam ruangan tidak mudah lembab, sehingga obat-obat tetap terjaga kualitasnya dan tidak rusak. Lalu yang kedua, penerimaan obat di Puskesmas Ciasem. Pelaksanaan obat di Puskesmas Ciasem sudah cukup baik, atau penerimaan obat di Puskesmas Ciasem sudah cukup baik, serta sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2010. Dari hasil observasi, penerimaan obat dilakukan oleh petugas yang gudang, yaitu apoteker dan tenaga farmasi lain. Petugas gudang mencocokkan kesesuaian jumlah barang yang baru dan datang dengan melihat laporan lembar permintaan dan lembar pelaporan obat atau LPLPO. Memeriksa keadaan fisik barang, lalu melihat tanggal kadaluarsanya. Setelah itu, dilakukan pengecekan petugas gudang mendatangani dan diketahui oleh kepala puskesmas. Selanjutnya, petugas gudang mencatat di buku penerimaan obat dengan menuliskan nama obat dan jumlah-jumlah obat yang diterima. Lalu yang ketiga, pengeluaran obat di Puskesmas Ciasem. Hasil observasi di gudang farmasi dengan melihat dokumen pengeluaran obat pada saat pengeluaran obat dilakukan oleh petugas gudang. Pada saat pengeluaran obat, dengan melakukan pengisian pada laporan LPLPO yang akan diisi dengan melihat dokumen pengeluaran obat pada bulan sebelumnya. Laporan LPLPO sebelum diserahkan ke unit manapun, terlebih dahulu dilaporkan kepada kepala puskesmas untuk mendapatkan persetujuan. Setelah melakukan pengeluaran obat, selanjutnya mengisi pada buku pengeluaran obat. Selanjutnya yaitu pengolahan dan analisa data. Yang saya lakukan yaitu editing, observation, literature review, dan documentation. Lalu yang keempat, entry data. Berikut ini daftar pustaka yang saya sebagai rujukan. Baik, itulah presentasi yang saya berikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.